Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau paling tidak khususnya saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun segala sesuatunya masih dalam suasana darurat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari suasana yang tidak menyenangkan ini, dan mudah-mudahan Allah mengembalikan kezaliman itu kepada orang-orang yang zalim. Sekalian, saya akan awali sebelum saya sampaikan materi lanjutan dari tafsir surat At-Takwir ini dengan pengalaman saya yang membuat saya kadang-kadang berpikir bahwa kita memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pengakuan keimanan dan keislaman kita ini sedang diuji oleh Allah. Satu ketika saya sholat di masjid di Semarang, di Jalan Besar, ya, di Indraprasta saya salat gitu. Sebelum waktu salat saya sudah ada di masjid itu, saya nunggu waktu azan. Saya amati orang yang datang ke masjid itu. Mereka datang, ada yang sendirian, ada yang berdua, ada bertiga masuk ke masjid itu. Dari mulai saya dapat memandang mereka sampai mereka masuk ke masjid itu, saya amati mereka berjalan di luar masjid itu seperti mereka berjalan biasa. Tidak ada yang jalan satu kemudian sebelahnya 1 meter lagi, sebelahnya 1 meter lagi. Lalu saya bayangkan kalau 3 orang jalan bareng-bareng menuju masjid, masing-masing mengambil jarak 1 meter, itu berapa tempat yang dibutuhkan untuk orang untuk berjalan di masjid. Dan saya kira kita lihat hari-hari ini di luar masjid juga mereka berjalan itu tidak ada yang namanya apa itu physical distancing, kecuali di masjid, di pasar dan sebagainya. Masuklah mereka ke masjid, saya amati saja jalannya bareng. Tapi begitu mereka masuk ke masjid, karena masjidnya juga sudah diatur seperti ini, namanya apa, protokol. Saya sering seliru mengucapkan protokol itu dengan protokol, ya. Dan itu dua hal yang berbeda. Protokol Covid begini, mereka masuk masjid kemudian menempatkan dirinya di tempat itu. Saya orang yang tidak paham ketika itu, karena awal saya mengalami ada protokol Covid ini, saya duduk itu di tempat yang ada silangnya ini. Silangnya ini ilmu buat saya, pelajaran. Kemudian saya diingatkan, Pak, ini tidak boleh diduduki, duduknya di tempat yang tidak ada silangnya. Kemudian mereka yang bertiga yang dari luar masjid jalan itu juga duduknya di tempat-tempat yang kosong tadi. Jadi jaraknya lebih dari ini, ya kira-kira 1 meter itu. Sampai qomat segala macam, imamnya masih menyampaikan seperti yang disampaikan oleh imam kita tadi, sawu dan sebagainya. Tapi semua buat jamaah. Saya paham, oh ini rupanya menghindari itu kita harus ambil jarak. Ya, saya ikuti saja apa yang ada di masjid itu. Tapi kemudian saya ingin tahu selanjutnya apa yang dilakukan orang itu setelah keluar dari masjid. Kalau yang datang itu kan mungkin 2, 1, paling banyak 3 orang. Tapi ketika mereka keluar dari masjid yang menuju ke satu kampung, satu tempat, satu alamat, mereka berjalan sambil ngobrol itu tetap berdampingan begitu. Saya jadi berpikir ini, apakah efektif yang namanya physical distancing itu kalau dilakukan seperti itu?
Pengalaman yang lain sekalian, saya sempat safar ke Cirebon, ya, dengan keluarga, tentu dengan istri, ya. Di tengah jalan itu ada pemeriksaan. Saya juga belum paham kalau mobil itu isinya harus berapa, itu separuh, ya, separuh dari kapasitas penumpang itu. Sehingga sebagian penumpang itu disuruh turun dan petugas itu rela mengantarkan. Bagus, rela mengantarkan. Dan mereka minta supaya istri saya itu tidak duduk di samping saya ini. Ini yang saya tidak bisa berpikir. Kalau saya bilang, Pak, ini istri saya, bilang gitu. Oh, iya, tapi tidak boleh, Pak, ini hasil macam-macam bahasanya saya tidak begitu paham, itu bahasa-bahasa, ya, ketatanegaraan dan segala macam. Tidak boleh, Pak, duduknya harus di belakang. Loh, kenapa? Saya berpikir sekalian. Seperti nanti barangkali sebagian jamaah ada yang mau salaman kan ragu. Saya sendiri juga sebenarnya ingin menjabat tangan Bapak, tapi saya ragu, khawatir kalau nanti menyinggung. Ya, ada yang salaman, ada yang tidak, entah begitu. Ketika kita salaman tadi kan juga berubah jarak kita, tidak seperti pertanyaannya. Kalau itu kita membuat seperti ini, itu kita menghindari virus. Apakah virusnya itu memang bisa pilih-pilih? Hanya ketika orang mau sujud saja itu begitu, tapi kalau jalan di luar tidak apa-apa, virusnya tidak pilih. Atau kalau itu suami istri misalnya, saya bayangkan kalau istri saya tidak bisa berjabat tangan mencium tangan saya selama masa pandemi ini, nggak bisa. Atau maaf, barangkali secara ekstrim bisa dikatakan tidurnya tidak bisa sekamar, bahkan tidak bisa seranjang. Dan saya tidak pernah menyuruh istri saya untuk periksa swab, memeriksakan. Kemudian saya baru yakin boleh tidur dengan saya setelah begitu ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh sependapat dengan saya dan boleh tidak. Ini sudah tidak murni, tidak murni lagi. Jadi saya harus sampaikan, dan konsekuensi apapun, termasuk maaf ini kalau saya bicara begini kemudian dianggap berbeda dengan yang ada di masjid, sudah tidak usah, karena di masjid lain sudah ada yang begitu. Sudah, jangan ngaji di sini karena ya, konsekuensi itu begitu. Tapi harus saya katakan ini sudah tidak murni. Bukan ini tidak ada, ya, tapi ini tidak murni. Seharusnya umat Islam punya sikap yang berbeda dengan umat yang lain, tapi bukan menolak. Punya sikap yang berbeda. Saya sejak awal pernah katakan di sini, ketika awal dulu, sebelum diinformasikan oleh para ahli kesehatan bahwa desinfektan itu tidak bisa membunuh virus yang namanya corona. Itu kan kantor-kantor menyediakan alat, ya, bilik plastik begitu, masuk disemprotkan. Saya waktu itu pernah mengatakan, kenapa itu tidak didropkan di masjid-masjid kalau memang betul akan menyelamatkan umat, tapi yang didropkan dulu di tempat-tempat yang lain. Saya setuju dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, mengatakan bahwa sebelum tempat-tempat lain dibuka harus masjid dulu yang dibuka. Dan tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh saudara kita bahwa sebelum pembukaan hari Ahad, ya, itu sudah dibuat kegiatan begini. Saya yakin beberapa orang yang biasa berjamaah yang dulu lebih banyak itu sekarang masih menunggu ada informasi bahwa COVID-nya sudah hilang. Mereka ingin ke masjid. Sekarang ini masih ragu begitu ini. Dan alhamdulillah di Kota Semarang sekarang hari Jumat sudah mulai Jumatan. Saya belum tahu di masjid ini sudah mulai Jumatan atau belum. Sudah. Saya alhamdulillah karena tinggal di daerah Sendang, saya bisa beribadah dengan nyaman. Selama ini tidak ada perubahan sama sekali di tempatnya Pak Kiai Baydawi, Pondok Al-Munawwir itu. Tidak ada satupun perubahan. Sholat tarawih jalan, sholat 5 waktu jalan, sholat Jum'ah jalan. Tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi kalau kita mendengar doa yang dibaca oleh beliau ketika kunut nazilah, nangis kita. Dan doanya itu betul-betul menggambarkan orang yang paham bahwa ini adalah ada skenario yang memang menjadikan ini tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Apalagi maaf ini kalau
antum bisa mengikuti pembicaraan mengenai pelaksanaan ibadah haji, bagaimana kita bisa lihat ternyata ini sebagian besar strategi mereka berhasil untuk membuat umat Islam ini satu yang disasar mereka. Percaya atau tidak saya sampaikan, yang disasar oleh orang-orang yang zalim ini adalah supaya rasa takutnya umat Islam kepada Allah itu hilang atau menurun. Karena dalam setiap peristiwa ketika umat Islam itu dihajar dengan isu atau fitnah macam-macam, itu yang menyebabkan mereka bisa melawan adalah karena mereka punya rasa takut kepada Allah melebihi rasa takutnya kepada apa saja. Lihat Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menerangkan tentang pasukan Talut yang akan melawan pasukan Jalut. Ya, Talut itu seorang pemimpin yang diutus oleh Allah untuk memimpin masyarakat waktu itu yang badannya kecil. Ya, mereka mengatakan bagaimana dia akan jadi pemimpin kita, padahal orangnya itu tidak kelihatan bugar, ilmunya tidak tinggi. Allah mengatakan Allah zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah yang akan menguatkan pemimpin tadi dengan kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Jalut pun, Talut ketika akan memimpin itu mengumpulkan pasukan kira-kira ada 3.000. Dalam tafsir kira-kira 3.000 orang pasukan untuk melawan Raja Jalut, atau dalam sejarah umum dikatakan Goliat. Itu untuk melawan begitu dikumpulkan. Tapi ternyata memang benar, yang betul-betul bisa sampai ke masuk dalam medan perang itu jumlahnya sedikit, dan mereka yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat dalam Al-Qur'an itu. Mereka yang betul-betul tidak begitu semangat sebenarnya untuk berjuang, ketika menghadapi seperti itu mundur dan mengatakan la taqata li Jalut wa junudi. Begitu mereka tahu kekuatan tentara Jalut, orang-orang yang lemah rasa takutnya kepada Allah mengatakan percuma kita melawan Jalut, kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka ini. Ngeper mereka mundurin. Terus begitu sampai ketika berhadapan itu hanya tinggal sedikit, mereka memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh pasukan apapun. Mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak, mereka seandainya mereka dikalahkan oleh Jalut, bagi mereka itu bukan kalah, menang. Karena mereka sudah menjalankan perintah Allah. Dalam Islam begitu. Dalam Islam yang dikatakan kalah dalam perang itu bukan berarti dikalahkan oleh lawan. Tapi ketika mereka dikalahkan oleh nafsu sehingga mundur untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ. Akhirnya orang-orang ini yang mengatakan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, mereka munajatnya kepada Allah cuma satu, Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah pasukan yang sedikit ini akhirnya memenangkan pasukan Talut atas Jalut hanya oleh seorang pemuda yang bernama Daud alaihissalam. Daud yang ketika itu menjadi bagian dari pasukan Talut itu, ketika si Jalut ini melecehkan ke pasukan kecil-kecil karena jumlahnya sedikit ini, sudahlah kita tidak usah perang rame-rame, satu-satu saja dulu. Mereka minta perang tanding, dan ketika Jalut yang maju, Nabi Allah Daud yang masih remaja ketika itu mengatakan saya yang akan melawan Jalut. Jalutnya itu tertawa terkekeh-kekeh karena melihat mereka besar, ini kok kecil, bagaimana yang mengatakan itu. Tapi dengan satu bijikan, dengan dalam tafsir dikatakan dengan katapel, bahasa kita katapel itu mengenai tepat di bagian tubuh Jalut yang membuat dia terkapar, dan pasukan Jalut yang begitu besar itu tidak berani maju karena pemimpinnya sudah tumbang dulu. Jadi sekali lagi sekalian, dalam setiap kancah perang, apakah itu perang yang namanya ghazwul fikri atau perang dalam yang namanya harbus silahi, perang dengan senjata, itu umat Islam yang pertama kali dilawan, dihancurkan dulu adalah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala.
supaya tidak punya lagi rasa takut kepada Allah, biar takut kepada yang lain, takut kepada kekalahan segala macam itu, dan ini hanya mereka mudah diajukan begitu. Jadi saya merasa bersyukur sekalian, selama antum barangkali di sini menutup masjid segala macam, nggak bisa Jumatan, saya mengatakan pada orang-orang silakan Jumatan di tempat ini, dan tidak ada aturan-aturan yang sesuai Islam dijalankan. Pakai masker, sajadahnya dilipat, pakai sajadah sendiri, ada tempat cuci diberikan, disilakan dipakai itu. Dan mestinya tidak hanya ketika ada COVID saja, kita pakai aturan Rasul itu, kita jalankan begitu ya. Saya tanya sekali, siapa di antara antum ini yang ketika wudhu semua sunnah-sunnah wudhu dijalankan? Kita tidak berpikir. Tapi begitu ada orang yang memberitahu kita harus pakai masker, kita harus pakai ini, spontan kita semua ini melakukan itu. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memerintahkan kita bersiwak, madmadah, mencuci tangan sebelum memulai wudu, menyela-nyela, tidak hanya mencuci pakai kaki, kita katakan begitu. Bahkan setiap membasuh kita diberi doanya. Lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menukilkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi setiap kita wudu. Tapi kita tidak amalkan itu. Itulah yang saya sebut sebagai kita sedang diuji keimanan kita kepada Allah Ta'ala ini. Kemudian yang kedua sekalian, ada hikmah, kalimat hikmah dalam Islam, peribahasa dalam Islam mengatakan begini: al-maut ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab orang mati itu bisa bermacam-macam, tapi kematian itu satu. Tidak ada bedanya orang mati atau caranya bagaimana, ya tetap mati. In lam tamut bisayf fatamut bighairi. Kalau seseorang itu tidak mati karena tebasan pedang, dia akan mati karena yang lain. Memperlakukan orang dengan begini dan begitu. Bayangkan orang meninggal dunia itu harus sekian meter orang keluarganya itu tidak bisa ikut memakamkan, bahkan tidak bisa melihat jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab, benar atau tidak. Di Kartosuro itu ada teman yang memberitahu ada jenazah yang sempat dibuka, dipaksa begitu. Ternyata pengurusannya mereka tidak seperti yang dikatakan mereka. Ada yang bajunya masih dilipat saja begitu, artinya mungkin mereka tidak disucikan dengan benar, karena semuanya tidak bisa. Lah ketertutupan ini apa sebabnya? Apakah tidak bisa rumah sakit menyediakan tempat untuk memandikan jenazah yang menggunakan kaca? Menggunakan kaca sehingga keluarga ini bisa menyaksikan betul. Kenapa tidak dilakukan itu? Saya bertanya sekarang. Kan kalau ditutup dengan kaca kan tidak ada dampaknya kalau misalnya itu. Yang kedua sekalian, awal-awal virus ini berjangkit, itu para dokter itu mengatakan tidak usah takut kalau orang yang sudah mati karena corona, karena virusnya itu kalau semangatnya mati, virusnya ikut mati. Saya tidak paham kesehatan, ini barangkali yang mengatakan begitu. Tapi kenapa belakangan justru orang yang sudah meninggal itu kekhawatirannya untuk terjadi penularan itu luar biasa, sampai dengan pengurusan jenazah yang semacam itu. Saya khawatir itu nanti sekian tahun yang akan datang, orang-orang yang sekarang ada di dalam sistem ini itu akan digugat, bisa digugat oleh orang-orang yang merasa dizalimi, dirugikan, atau digugat oleh waktu, oleh masa. Mereka sendiri akan merasa perbuatannya begitu salah, sebagaimana ketika masa jahiliyah orang-orang itu merasa mengubur bayi dalam keadaan hidup-hidup, orang perempuan itu sebagai solusi sosial. Jangan dikira orang-orang yang mengubur bayinya ketika zaman jahiliyah itu orang-orang yang gila, enggak. Tapi bagi mereka itu solusi sosial. Kalau sekarang solusi medis. Solusi sosial dari apa? Al-Quran mengatakan begitu, ayyumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Untuk menghindarkan dia dari dua hal,
dari masyarakat yang punya anak perempuan itu dihindarkan dari dua hal. Yang pertama, ayumsiku ala hunin. Kalau dia tetap asuh anak perempuan itu sampai dewasa, maka dia akan mendapati kecaman, celaan, hinaan dari masyarakat. Hukuman sosial. Maka mereka bunuh anak. Yang kedua, amyadusuhu fiturab. Pilihan yang kedua, mereka biar tidak dicela begitu, ya dikubur hidup-hidup itu. Jadi mereka menempuh itu sebagai solusi sosial. Namanya wa'dul banat, yang sudah pernah kita pelajari kemarin itu kan, ketika wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu disebutkan begitu. Saya khawatir orang-orang yang dalam sistem ini itu akan digugat nanti. Sekali lagi, harusnya bangsa Indonesia yang religius ini tidak bisa hanya asal mengikuti saja. Dulu ini saya sampaikan informasi yang tidak masuk akal. Dikatakan oleh WHO yang pakai masker itu siapa? Yang sakit kan? Sekarang ini bagaimana sekalian? Coba dipikirkan. Sumbernya sama, tapi kenapa dalam waktu dekat informasinya begitu berubah? Maka saya bukan orang yang paham politik, tapi paling tidak sekarang ini memang ada perang namanya ghazwul fikri atau ghazwul tijari, perang dagang dan segala macam. Maksudnya seperti itu. Maka benarlah yang dikatakan oleh mantan Menkes kita yang dulu, sikap yang paling baik bagi bangsa Indonesia kalau ingin menunjukkan kemandiriannya adalah sekarang ini bisa digunakan kesempatan untuk mengadakan penelitian supaya bisa menciptakan vaksin sendiri, tidak beli vaksin dari luar. Tapi maaf, sekian triliun itu lebih banyak dihabiskan untuk biaya penanganan COVID-nya, tapi yang diberikan untuk penelitian, untuk penemuan vaksin itu berapa? Coba tanya itu menteri riset itu tanya. Yang beliau juga mengeluh, kenapa begitu kecil yang diberikan untuk riset ini, padahal ini dibutuhkan. Karena apa? Karena memang ya sudahlah, kita kenapa repot-repot kita membuat vaksin, mencari vaksin sendiri, waktu sedang disiapkan oleh sang sutradara itu. Bayangkan sekalian kalau kemudian ditemukan vaksinnya nanti, setiap individu, setiap anak itu harus vaksin berapa miliar orang yang akan menggunakan vaksin itu. Jadi kita harus bedakan mana yang memang betul-betul murni, ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Seperti saya katakan tadi, mencuci tangan, ya, memakai masker itu bagus, ya. Kita anjurkan, kita keluar, apalagi polusi yang seperti ini sekarang ini. Tapi jangan kemudian kita masuk begitu. Maka saya ingin yang terakhir menutup meralat mereka yang mengatakan bahwa Arab Saudi menutup masjid itu salah. Tidak. Yang benar, maaf, Arab Saudi menghentikan salat berjamaah itu tidak. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tidak pernah berhenti salat berjamaah. Yang bersalat siapa? Yang salat adalah para pengurus masjidnya, para petugas kebersihan, mereka tetap masih salat berjamaah. Tapi di Indonesia saya tanya begitu, masjid-masjid yang ditutup itu ada salat jamaah enggak? Tidak ada. Ada salat Jumat enggak? Hah? Tidak ada. Mestinya dibatasi. Seperti anjuran dari Kementerian Agama yang pertama kali, bahwa Rasul itu kalau mengatakan ada badai hujan besar, itu muadzinnya mengatakan sallu fi rihalikum fi manazilikum. Tapi di masjid itu sudah ada orang, maksudnya orang yang di rumah tidak perlu datang ke masjid, yang sudah di rumah begitu. Tapi yang sudah di masjid tetap sholat berjamaah. Maka ketika saya ditanya bagaimana masjid ditutup, jangan ditutup. Seperti saya katakan di sini, jangan ditutup. Yang tidak mau sholat berjamaah silakan, karena menjaga begitu silakan. Mau dibuat silakan. Tapi masjid tetap harus ada orang yang bersujud kepada Allah, karena bisa jadi 5-10 orang yang sholat ini menyelamatkan masyarakat yang banyak. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kepada mereka wahai Muhammad selama engkau ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka wahai Muhammad selama mereka itu mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Banyak kegiatan-kegiatan kami selama Idul Fitri ya, barangkali yang mengikuti sholat silaturahmi kemarin ada acara haul di Tanggul di Surabaya, di Tanggul itu ya. Dan kalau antum baca sambutan Sohibul Haul yang pertama kali itu luar biasa, karena kebetulan di sana bupatinya, camatnya itu sangat baik kerjasamanya. Diizinkan begitu, tetap dijaga, orang yang datang suruh pakai masker, tapi ribuan orang datang begitu ya. Satu lagi saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran kita. Kenapa berita mengenai orang-orang yang kumpul jamaah tabligh itu ya, di mana? Di Goa, diulang-ulang berkali-kali. Kenapa? Sementara maaf ini di Jawa Tengah Pak Jawa Timur, sebuah perusahaan rokok itu hanya diberitakan di dua stasiun televisi dan hanya satu kali masing-masing. Tidak ada beritanya lagi. Tapi gua ini pondok pesantrennya ini sampaikan begitu. Sekarang saya katakan sekali lagi, ini adalah ghazwul fikri. Ghazwul fikri. Bukan kita ingin mengatakan itu tidak ada, tidak boleh. Tetapi saya katakan sekali lagi, umat Islam harus punya cara sendiri untuk mencari solusi dari apa yang sedang terjadi ini. Dan solusi yang paling luar biasa sekalian, kita jangan sampai berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya belum pernah mendengar misalnya sebuah stasiun televisi atau seorang pejabat yang mengumumkan kalau dia seorang muslim mengenai keadaan ini mengawali dengan doa. Tidak ada. Siapa juru bicara gugus apa namanya? Pak Ahmad. Nanti silakan jam 12 sekian dilihat itu. Apa susahnya sebagai bangsa yang betul-betul religius mayoritas muslim, sebelum menyampaikan itu mohon pada Allah seperti yang dibaca, Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu illa ghairuk, atau dengan bahasa Indonesia, sehingga bangsa kita ini betul-betul siap mengatasi corona, tetapi kita tidak kehilangan jati diri. Seorang muslim tidak kehilangan pegangan begini. Jangan membuat orang semakin bingung gitu. Jadi sekali lagi, solusi yang harus kita jalankan antara lain adalah berdoa, dan Rasulullah memberikan doa kepada kita yang selalu harus kita baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Alangkah indahnya kalau doa ini bisa ditayangkan di televisi, ditulis, menggantikan iklan-iklan yang sekarang ini memonopoli keadaan ini untuk menawarkan produk, ya kan? Stay at home, pakai operator ini saja, pakai ini saja lebih murah. Kenapa tidak dibicarakan sebagai bangsa yang muslim yang banyak? Doa-doa itu tadi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Itu doa dalam hadis yang sahih. Kemudian kita juga berdoa, kita bertawassul dalam doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan bersolawat kepada Nabi. Ya, ketika kita menbaca sholawat timbul qulub, itu sebenarnya kita berdoa kepada Allah, tapi dengan wasilah sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita sibuk mencuci tangan, sibuk begini, tapi lupa untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa kita lupa begitu? Karena iklim yang diciptakan adalah ingin menjauhkan umat Islam dari tuntunan agamanya. Itu tidak bisa dibantah. Dan saya seandainya ini ada pedang tajam nempel di leher saya, untuk merubah kalimat itu tidak akan saya rubah. Bahwa ada upaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, tidak bisa dimungkiri. Maka masjid menjadi sasaran, ibadah menjadi sasaran, ya, luar biasa. Sementara yang lain digerogoti dari kita ini. Haji jadi seperti ini dan seperti ini dan seterusnya ini. Ya. Saya juga bertanya-tanya ini mengenai haji. Saya kemarin siang habis rapat dengan beberapa teman di Fatimah Zahra. Saya tanya itu, kenapa pemerintah kita ini meniadakan haji untuk semuanya? Padahal yang namanya haji yang apa itu yang dipanggil oleh pemerintah Saudi itu kan jumlahnya orangnya terbatas, dan pemerintah Saudi kalau seandainya mengadakan
dan memanggil, pasti akan dibiayai dari A sampai Z. Kenapa itu juga tetap ditiadakan? Padahal jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit yang dipanggil langsung oleh raja. Tahun lalu Indonesia Semarang ya. Semarang atau Jawa Tengah dapat 50 kira-kira. Yang mereka ditempatkan di kemah yang paling dekat di Mina. Kenapa itu juga dihilangkan? Entah benar atau tidak, ada yang mengatakan wah ini karena ada kehendak dari yang paling berkuasa untuk sudah diputuskan saja, tidak ada sama sekali. Bagaimana bagi orang yang tidak punya kapasitas untuk mengambil keputusan dalam bidang itu bisa melakukan yang demikian ini? Kami sendiri itu yang sudah menyiapkan bahan untuk rekaman supaya kalau manasik tidak perlu kumpul segala macam itu jadi bingung. Padahal banyak yang bisa melaksanakan memberangkatkan jamaah haji, terutama yang travel ini dengan prosedur khusus, karena rencananya kalau haji diberangkatkan yang haji plus itu hanya 14 hari. Mungkin antum belum banyak dengar itu rencana 14 hari tanpa ke Madinah, tanpa di Mina. Pemerintah Saudi sebenarnya sudah membuat semacam hal yang demikian, tapi tempat kita tidak pernah keluar informasi itu. Untuk yang plus itu 14 hari. Jadi yang penting mereka menjalankan ibadah hajinya. Di hotelnya itu sekamar tidak boleh lebih dari 2. Mereka sudah siap di sana. Kita sudah kehilangan Ramadan, kehilangan haji, Jumat sebentar waktu, dan berapa banyak kegiatan dakwah yang terhenti itu seperti itu. Tapi alhamdulillah sekali lagi masih kita lihat, masih kita saksikan ada orang-orang yang mau istiqomah memberikan bimbingan kepada umat ya, bahwa bagaimana kita seharusnya bersikap dengan baik ini. Jadi mudah-mudahan saya doakan sekalian seluruh jamaah dan pengurus takmir di Masjid Muhajirin ini mudah-mudahan betul-betul well informed ya, mendapatkan informasi yang pas, dan kita jangan memperjuangkan kehendak orang lain. Jangan karena kita ada di sana, kita di sini, tidak, tapi umat kita pikirkan. Mari kita pikirkan umat. Diatur silakan. Diatur semacam itu. Tapi jangan sampai terulang yang berikutnya masjid ini tidak ada orang yang beribadah 5 waktu. Jangan sampai terulang masjid ini tidak ada. Dibatasi silahkan. Khusus untuk RT ini silahkan, tidak apa-apa. Hanya RT ini yang sholat ini saja yang kita kenal, yang lain jangan, silahkan. Tapi jangan kosong dari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau bisa mengatur yang demikian luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti hari Rabu yang akan datang juga subuh itu sudah mulai lebih banyak ya. Saya kira hari ini dibanding biasanya masih lebih banyak yang sebelum apa? Sebelum Covid. Ya. Kemudian sholat Jumat kemarin sudah ya. Sudah kemarin Jumat. Alhamdulillah. Jalankan seperti itu. Saya sekali lagi respect ya, karena ini harus saya sebut, di Pondok Al-Munawwir itu saya lihat pimpinannya betul-betul istiqomah, sehingga meskipun letaknya dekat dengan masjid yang lain tapi tidak terpengaruh. Khutbahnya bersingkat ya, materinya disampaikan ya, itu bisa diatur, tapi ibadahnya tetap sholatnya luar biasa. Orang yang mau berinfak dengan makanan tidak ragu, tetap berinfak. Yang mau makan tidak ragu, makanan dikirim jumlah yang banyak begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah selama ini kita sudah mengkaji beberapa surat dari juz 30. Sekali lagi saya berharap sekaligus menghibur diri saya dan Bapak Ibu sekalian, karena kita ini materinya tidak banyak setiap saat. Mudah-mudahan nanti pada akhir kita membahas juz 30 surat An-Nas, itu setiap jamaah di sini sudah hafal juz 30. Ya, karena kalau kita tidak punya target tidak baik. Sebenarnya kita punya target. Karena apa? Karena kan menghafalkan kalau 1 minggu 3-5 ayat misalnya kan mudah. Apalagi memahami ayatnya kan menghafalkannya lebih mudah. Alangkah indahnya kalau jamaah Masjid Muhajirin ini punya branding, yaitu jamaah penghafal juz 30. Luar biasa, nanti imam itu bisa siapapun baca juz 30, yang lain bisa nangis terseduh-seduh. Ya, karena paham yang baca ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saya mohon untuk bisa diajarkan kepada keluarga, anak-anak dan sebagainya, bisa menjadi dasar mereka dalam bersikap. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya masuk pada
beberapa ayat yang akan kita kaji. Kita sampai pada ayat 21 ya kalau saya tidak salah. Ya 21. Sekarang kita akan masuk pada ayat 22 sampai dengan ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan bukanlah sahabatmu sedikit pun seorang yang gila, dan sesungguhnya dia telah melihatnya di ufuk yang terang, dan bukanlah dia sedikit pun menyangkut yang gaib seorang yang kikir, dan bukanlah pula dia sedikit pun merupakan perkataan setan yang terburuk, setan yang terkutuk. Sekalian, tadi ada kata-kata yang diulang dalam terjemahan itu, kata sedikit ya, sedikit pun, sedikit pun, sedikit pun. Ini adalah bahasa Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran yang digunakan oleh Allah untuk menafikan sesuatu yang buruk pada diri Rasul SAW, bukan hanya dalam kadar yang banyak, sedikit pun tidak ada. Sebab kadang-kadang ada sesuatu yang buruk mungkin tidak ada pada diri seseorang dalam jumlah banyak, tapi sekecil pun mesti ada. Ada orang yang tidak bisa disebut pendusta, tapi dia kadang-kadang masih berdusta. Tidak disebut pendusta dia, tetapi masih kadang-kadang dia berdusta. Seperti kita lah, kita ini kadang-kadang tidak bisa disebut pendosa, tetapi masih dosa kita lakukan ini. Tapi pada ayat-ayat ini Allah gunakan gaya bahasanya untuk menafikan segala yang buruk pada diri Nabi itu, sampai yang sekecil apapun tidak ada. Yaitu Allah dengan cara menggunakan kata-kata dalam bentuk nakirah. Disebutkan majnun, bukan al-majnun. Apa bedanya majnun dan al-majnun? Kalau orang disebut dengan al-majnun, itu berarti sudah dicap dia. Seperti saya pernah katakan di sini, kalau seseorang disebut dengan pelukis, artinya dia sudah terus-menerus dia melukis. Tapi kalau seorang disebut melukis itu sewaktu tertentu dan dia tidak begitu mahir. Di sini Allah menggunakan kata dalam bentuk nakirah. Majnun, bimajnun bukan bil majnun. Kemudian dikatakan di sini wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, tanpa al, boninya tanpa al. Itu yang memberikan makna menafikan sesuatu sedikit pun tidak ada. Wa ma anta bi'alim, ma anta bi'alim. Kalau saya mengatakan ma anta bi'alim dengan saya mengatakan lasta aliman, itu lain. Ma anta bi'alim itu artinya kamu tidak ngerti sedikit pun persoalan ini. Ma anta bi'alim, ma anta bi'alimin itu berarti Anda tidak tahu sama sekali, tidak punya ilmu sama sekali tentang soal ini. Ma anta an hadhil masalah bi'alim misalnya, Anda tidak tahu sama sekali persoalan ini. Kalau saya mengatakan ma anta bi'alim, itu mungkin dia masih tahu, tapi pengetahuannya itu tidak bisa diterima karena terlalu kecil. Tapi begitu menggunakan kata bi dan dirangkaikan dengan kata yang bentuknya nakirah, itu berarti yang dinafikan itu sama sekali tidak ada. Apa yang dinafikan di sini? Yang pertama adalah junun. Junun itu adalah penyakit gila. Penyakit gila. Bukan orang stres ya. Junun itu penyakit gila. Mengapa Al-Quran pertama kali membantah ini dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sama sekali pada dirinya tidak ada sedikit pun tanda-tanda orang gila. Karena orang-orang kafir Mekah ketika itu mensikapi dakwah Nabi itu dengan cara melakukan pembunuhan karakter terhadap Nabi
dengan melabeli Nabi sebagai orang gila, mengatakan Muhammad itu orang gila. Mengapa Nabi dikatakan orang gila? Karena Nabi mengajarkan satu agama, membawa satu agama yang bertentangan dengan keyakinan yang mainstream pada saat itu. Orang-orang kafir Mekah ketika itu sudah tidak ada yang menolak mengenai penyebutan Mata, Lata, Markus sebagai Tuhan, Arca-Arta itu sebagai Tuhan. Mereka punya Tuhan ini. Ya kalau di sekarang ini barangkali di kebudayaan modern namanya ada dewa. Dewa ini kalau di Mesir, di Indonesia juga ada. Di Mesir kan banyak ini. Ini dewa ini, ada dewa matahari, ada dewa ini. Ketika Nabi datang membawa ajaran sesuatu yang dengan nilai tauhid, itu dianggap bertentangan dengan yang di sana. Maka yang pertama kali disampaikan oleh orang-orang Mekah ini, Muhammad ini gila. Ini satu pelajaran sekalian. Bahkan sampai sekarang sedang berlangsung. Orang yang menentang kesesatan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu sekarang dikatakan sering apa? Gila. Wanita-wanita yang pada tahun 80-an itu pakai cadar, tahun 80-an ya, itu dikatakan gila orang ini. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini tidak terjadi apa-apa, bukan di Arab, bukan di Amerika, kok orang pakai cadar. Mereka dituduh mengatakan gila itu karena melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu yang berbeda itu. Dan kami pernah mendapati yang seperti itu, yaitu ketika memperjuangkan para pelajar putri untuk boleh memakai jilbab. Itu kita dikatakan orang yang ngane-ngane, meskipun bahasanya tidak gila. Ngane-ngane. Wong dengan seperti itu saja kalau sholat masih bisa pakai rukuh kok Pak. Kenapa kalau ke sekolah kok harus pakai rukuh? Mereka mengatakan jilbab itu seperti rukuh ini. Antum sekarang juga begitu sekalian. Kalau antum ini mengajarkan tentang sesuatu yang sebenarnya benar, sumbernya jelas, tapi bertentangan dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu akan dikatakan macam-macam. Nyeleneh, gila. Maka orang-orang dulu ketika mengatakan Nabi junun, itu bukan karena melihat ada tanda-tanda kegilaan pada Nabi, tidak. Karena Nabi mengajarkan agama tauhid, Tuhan yang mereka anggap banyak itu mau disatukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya kan mengatakan begitu. Apakah engkau akan menyatukan Tuhan-Tuhan kami itu dalam Tuhan yang satu? Sehingga Nabi ketika mengatakan itu kan junun. Ditambah lagi sekalian, ajaran yang dibawa oleh Nabi ini mengambil sikap yang begitu tegas, mengambil sikap yang begitu tegas dan jarak yang begitu jelas antara keimanan dan kekufuran, sehingga seorang anak yang telah menjadi mukmin ditentang oleh orang tuanya, dipaksa oleh orang tuanya, si anak itu memilih dia meninggalkan keluarga dan orang tuanya, lebih membela Nabi. Apa yang dilakukan Nabi yang demikian itu dianggap, wah ini gila, kok ajarannya seperti itu. Maka Nabinya dikatakan orang yang gila ini. Sehingga Allah membantah pada ayat ini, wa ma sahibukum bimajnun. Para ulama tafsir itu mengatakan, ya, ihtajja bihadhil ayah man faddala Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala innaka idza wazanta baina qawluhu innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inna dzil arsyil makin muta'in thumma amin wa baina qawlihi wa ma sahibukum bimajnun wa harat tafawudul azim yakni haitsu tatlu syamsu fi qadil jami' wa hadha mufassir surat an-najm. Ulama-ulama tafsir itu bersepakat bahwa yang mereka sebut dengan atau yang dimaksud dengan sahibukun di sini pada ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, perbedaannya para mufassir ini, qomnya ini siapa? Sahibnya itu adalah Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Muhammad disebut dengan kata sahib? Karena beliau selalu berdekatan dengan siapa yang dimaksudkan dengan kata qom tadi. Qomnya ini dalam tadi dikatakan, ada yang mengatakan qomnya adalah manusia. Wa ma sahibukum,
Jadi kalau dikatakan manusia pada saat ayat ini turun, berarti masyarakat Mekah ketika itu. Mengapa Nabi dikatakan sahibukum, padahal mereka memusuhi Nabi? Karena Nabi sebenarnya kebaikan-kebaikan sifatnya, keindahan-keindahan peranginya itu mereka saksikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nabi tidak pernah berpisah dengan mereka. Sehingga meskipun mereka itu bukan orang-orang yang beriman, kedudukan Nabi dengan mereka dikatakan dengan sahib, teman. Pendapat yang kedua mengatakan qum ini adalah malaikat. Malaikat. Karena apa? Karena Nabi itu dekat dengan para malaikat, terutama malaikat Jibril alaihissalam ini. Wa ma sahibukum, yani wa ma Muhammad bimajnun. Wa ma sahibukum maksudnya wa ma Muhammad bimajnun. Nabi Muhammad itu bukanlah termasuk orang yang gila, sedikit pun tidak ada tanda-tanda gila ini. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya dia, yakni Nabi Muhammad ini, ra'ahu, telah melihatnya. Hunya di sini ulama tafsir sepakat tidak ada perbedaan, yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Kata ro'a di sini itu artinya melihatnya dalam bentuknya yang asli. Sebab malaikat itu ketika turun ke bumi, baik ketika menyampaikan wahyu atau ketika menjalankan perintah Allah yang lain kepada manusia, itu bisa berpenampilan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Tapi yang dilihat oleh Nabi, yaitu ketika Nabi Mi'raj, malaikat Jibril itu dilihat oleh Nabi dalam bentuk seperti aslinya, yang dikatakan memiliki sekitar 600 sayap. Lahu sittu mi'atu janah. Penyebutan bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang nyata, tujuan Allah untuk menguatkan bahwa apa yang dibawa oleh beliau itu pasti benar. Jadi menyangkal bahwa Nabi bukan seorang yang gila, kemudian menegaskan bahwa beliau telah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang nyata, itu nanti tujuannya sebenarnya adalah untuk meneguhkan bahwa Al-Quran itu benar. Mengapa demikian sekalian? Mari kita lihat teori komunikasi. Tingkat kebenaran sebuah informasi itu ditentukan yang pertama oleh sumber informasinya, yang kedua oleh substansi informasinya, yang ketiga oleh yang membawa informasinya, yang keempat kepada siapa informasi itu diberikan. Itu teori itu umum berlaku dalam komunikasi sekarang ini. Sumber informasinya, sumber pesannya, yang kedua substansi pesannya, yang ketiga siapa yang membawa pesan itu, dan yang keempat kepada siapa pesan itu diantarkan. Nah, Allah ingin menekankan kebenaran Al-Quran itu lewat ini. Pada ayat-ayat ini Allah tekankan sebelumnya mengenai siapa yang membawa. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang membawa itu bukan sembarangan. Ini adalah duta Allah, yaitu malaikat Jibril, yang memang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri sekalian, kalau melihat menerima pesan, kadang-kadang sebelum kita klarifikasi benar tidaknya substansi pesan, kita tanya dulu siapa yang bicara. Karena siapa yang bicara itu menentukan kualitas apa yang dibicarakan. Siapa yang bicara itu? Semakin tinggi tingkat kepercayaan atau tingkat terpercayanya orang yang berbicara tadi, maka semakin besar peluang informasinya untuk diterima. Dalam intelijen ada namanya informasi yang sifatnya A1, kira-kira begitu. Kalau sudah katakan A1, informasinya sumbernya benar pasti. Kita juga begitu terima berita. Ini dari mana beritanya? Oh, dari medsos. Belum tentu. Tapi kalau yang Bapak mengatakan saya mendengar langsung presiden mengatakan ini. Berbeda dengan kalau kita misalnya membaca berita lewat medsos, dengan kita mendengar berita yang diucapkan oleh presiden disampaikan langsung orang itu pada kita. Saya mendengar, ditambah yang mengatakan kepada kita itu orang yang kita percaya, tidak pernah bohong dalam kita. Maka di sini sekali lagi
Ayat-ayat ini tujuannya adalah Allah ingin menegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran, la raiba fih. Tujuannya itu. Ya, adapun kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu sudah disaksikan oleh mereka. Orang-orang Arab maka ketika itu sudah menyaksikan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini. Tapi yang perlu ditegaskan oleh Allah bahwa ini dibawa disampaikan oleh Nabi yang mulia. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Al ufuqil mubin itu ulama tafsir semuanya sepakat itu adalah tempat terbitnya matahari atau ufuk. Ufuk. Kita tahu sekalian, orang kalau begitu melihat, kita misalnya di tepi pantai atau di pinggir sawah melihat matahari itu muncul, maka terangnya penglihatan kita terhadap objek matahari itu sama sekali tidak ada kekaburan. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril itu bukan di sembarang tempat, tapi melihatnya di ufuk yang disifati oleh Allah dengan ufuk al-mubin. Al-mubin artinya al-bayyin, yang terang benderang. Berbeda orang melihat sesuatu dalam mimpi atau melihat tetapi tidak begitu jelas, mungkin tertutup awan atau apa yang menghalanginya. Tapi ketika orang melihatnya dengan benar, penglihatannya pasti baik ini. Itulah yang dilihat oleh Nabi. Kemudian ayat berikutnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan Nabi itu tidak pernah menjadi orang yang kikir terhadap sesuatu yang sifatnya gaib. Para ulama tafsir membaca ayat ini, ada yang menggunakan dibaca dengan bot, ada yang baca dengan bo. Jadi ada yang bacanya pakai garis bot, ada yang baca dengan bo. Tapi jumhur mufassir, sebagian besar ahli tafsir itu membacanya seperti yang ada dalam fotokopian itu, yaitu dengan bo tanpa garis. Apa artinya bot ini? Artinya adalah bakhil. Orang yang bakhil terhadap informasi, maksudnya orang yang suka menyembunyikan, menyimpan informasi. Sebagian disampaikan, tapi di sebagian lagi disimpan. Kalau dalam ilmu tauhid, Nabi itu mustahil punya sifat kitman. Kitman itu lawan kata dari sifat tabligh. Nabi itu harus punya 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, fatanah, tabligh. Ini sifat wajib bagi seorang nabi dan rasul. Sidik artinya jujur, kemudian amanah terpercaya, fatanah cerdas. Karena bayangkan mau menerima wahyu kalau tidak cerdas bagaimana? Dan yang keempat tabligh, apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Nabi tidak punya sifat namanya sifat mustahil bagi Nabi. Lawan dari tabligh adalah kitman. Lawan dari jujur adalah kadzib. Punya sifat sidik, lawannya kadzib. Punya sifat amanah, lawannya khianah. Coba cari dalam sejarah Nabi, tidak pernah Nabi berkhianat. Bahkan terhadap orang yang berlain agama pun tidak pernah beliau berkhianat. Kemudian fatanah itu cerdas. Lawan katanya balagha atau balid, tumpul atau dungu, atau apa kalau orang sekarang mengatakan itu gagal paham, itu apa namanya. Kemudian sifat yang terakhir tabligh, lawan katanya kitman. Nah, ayat yang mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, itu artinya Nabi itu tidak punya sifat kitman. Tidak mungkin ada sesuatu yang seharusnya disampaikan kok tidak disampaikan ini. Mengapa demikian sekalian? Mengapa bagian ayat ini perlu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang kafir itu banyak menuntut Nabi untuk menyampaikan wahyu yang sesuai dengan selera mereka. Mereka menganggap bahwa sebenarnya Tuhan itu di samping menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Nabi, juga menyampaikan wahyu yang seperti keinginan mereka, tapi oleh Nabi tidak disampaikan.
Sehingga dibantah oleh Allah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan ketika Nabi menyampaikan informasi termasuk tentang yang gaib, itu karena memang Allah perintahkan pada yang gaib ini. Sementara kalau Allah tidak berikan ilmu, tidak berikan perintah untuk disampaikan, Nabi tidak menyampaikan ini. Misalnya ketika wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ketika mereka bertanya tentang hari hanya kiamat, Nabi tidak menyampaikan itu karena Nabi tidak diberi informasi oleh Allah Taala. Bukan Nabi tahu, tapi tidak disampaikan ini. Dan deklarasi bahwa Nabi itu telah menyampaikan semua itu disampaikan oleh Nabi dalam khutbah pada saat haji wada, di mana ketika Nabi sudah menyampaikan, Nabi mohon kesaksian mengatakan, ala hal ballaghtu fashhad. Para sahabatnya mengatakan, Allahumma ballaghta, wahai Muhammad, benar engkau telah menyampaikan. Dan kita pun kalau ziarah ke Nabi, kalau kita ziarah Nabi, salah satu bacaan dalam salam kita kepada Nabi adalah wa ballaghal amanah. Nabi telah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikan itu. Tidak ada yang disembunyikan ini. Sehingga kalau ada orang mukmin, orang yang mengaku beriman, masih memiliki keyakinan bahwa Nabi menyimpan, menahan sesuatu yang seharusnya disampaikan, maka imannya gagal. Kita tidak boleh punya keyakinan, keimanan, masih menganggap bahwa Nabi itu menyampaikan sesuatu, menyimpan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Kemudian dinafikan lagi, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wahyu yang disampaikan Nabi itu juga bukan berasal dari hasil mengintipnya setan di Lauhil Mahfuz. Sebab dulu sebelum Al-Quran turun, setan itu masih punya kesempatan untuk mengintai, melihat hal-hal yang ada di Lauhil Mahfuz. Sebagian kadang-kadang mereka pakai untuk muslihat mereka di bumi ini. Tapi begitu Al-Quran turun, itu Allah Ta'ala tutup kesempatan itu untuk iblis. Sehingga tidak mungkin Nabi menerima itu dari setan, karena setan sudah tidak bisa mengetahui atau melihat apa yang ada di Lauhil Mahfuz ini. Wa ma huwa, yakni wahyu Al-Quran itu biqauli syaitonir rajim. Bukanlah wahyu Al-Quran itu adalah ucapan dari setan yang terkutuk ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita masih pada ayat yang ke 23 sampai 25 ini pada hari Rabu yang akan datang, kalau Allah mengizinkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang baik, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhai dan menjadi bagian dari amal ibadah kita masing-masing. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan umur panjang sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa mengadakan kegiatan semacam ini pada Rabu-Rabu yang akan datang. Demikian, saya mohon maaf, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma azghilil zalimina bil zalimin, Allahumma azghilil zalimina bil zalimin, Allahumma raddid dhulmahum ilaihim, Allahumma raddid dhulmahum ilaihim, Allahumma adzibhum wa la tu'adzibna warhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Insyaallah kita, asal tidak ada larangan dari pemerintah, insyaallah kita diberi umur panjang Allah. Kita bertemu lagi di Rabu yang akan datang. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat isyraq terlebih dahulu untuk kemudian kita sarapan. Monggo di Astaghfirullah boleh atau di sini dipersilakan.